lagi sama Albi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif mulai dari roda 2, roda 4 sampai mobil-mobil modifikasi yang udah ada di kanan dan juga kiri saya. Di episode kali ini CNN Indonesia Drive lagi ada di pameran Indonesia Modification and Lifestyle 2025 di SBSD Tangerang, Banten. Nah, kita akan melihat ada apa aja di sini karena di sini banyak banget mobil-mobil dari Jepang, Eropa dan lain sebagainya. So, kalau begitu, start your engine and let's drive. Di IMX 2025 ternyata nggak cuma mobil doang yang dipamerin di sini, tapi juga ada dinosaurus. Nggak percaya? Ini dia nih, CJ Megalosaurus. Kayak gimana bentuknya? Langsung kita lihat di sebelah kanan sini, liatin. Wah, ini adalah Jeep CJ yang ukurannya gede banget. Bisa dilihat tuh, jangkung, gede, dan ini pasti kalau misalnya dibawa ke jalan raya, intimidatif banget. Nah, mobil ini udah dibekali sama mesin LS3 engine, 6200 cc dengan kekuatan ataupun tenaganya 525 horsepower. Gede banget tenaganya ya, dan buat mendongkrak mobil yang gedenya seukuran gini, itu mesin udah cukup banget. Lihatin deh ke sebelah sini nih. Bannya gede banget, dan ini ground clearance-nya tinggi. Kalau mau diajak off-roadan ini udah pasti paten banget. Nah, terus karena mobil ini jangkung alias tinggi, kalau naik kan pasti bakal mikir, gimana nih, susah banget, tenang aja. Kalau kita buka, langsung muncul tangganya. Jadi memudahkan para pengendara ataupun penumpang di sebelah kiri sana. Kalau naik, itu langsung ada pijakannya ataupun footstep-nya. Jadi mobil jangkung kayak gini nggak masalah. Dan ini adalah CJ yang punya bak terbuka di belakangnya, dan ini bisa menampung banyak barang-barang tentunya, logistik atau keperluan-keperluan off-road misalnya. Gimana? Keren ya? Kalau ketemu di jalan, mobil-mobil yang pakai tot-tot wuk-wuk itu, dihajar sama gini mah lewat, udah paling paten di jalanan. Oke ya. Nah, sekarang kita lagi ada di salah satu booth yang memamerkan mobil-mobil klasik dan kepunyaan old money zaman dulu. Yang pertama ini mobil yang biasa kita lihat di film ya. Ini adalah VW Beetle yang ada di film Herbie. Nah, tapi nomornya beda. Ini nomor 17. Kalau yang Herbie kan nomor 53. Terus di sebelah sini ada Mercedes-Benz Sport zaman dulu 500 SL yang biasanya dimiliki sama orang-orang old money. Dan bisa dilihat ya, ini masih mulus banget. Warnanya tuh, wah, cantik pokoknya, abu-abu ala orang kaya zaman dulu. Dan ini tuh convertible ya, atapnya bisa dibuka dan masih berbahan kanvas. Dan mobil itu panjang banget, enak banget nih kalau misalnya kita pakai di hari Minggu pagi, minim kemacetan, sambil buka jendela, terus makan bubur pinggir jalan. Nah, selain dua mobil dari Jerman tadi, di booth ini juga ada mobil Jepang, yaitu Land Cruiser 40 Series. Dan ini yang long ya, panjang banget. Terus liatin mesinnya nih. Waduh, mantep banget. Dan ini kinclong banget. Ini biasa dimiliki sama orang-orang kaya zaman dulu. Bisa lihat ya, sebelah sini yuk. Nah, ini dari sampingnya. Bisa kita lihat. Ih, cantik banget interiornya. Ini kalau orang-orang zaman dulu pakai mobil gini, itu pasti dibawanya ke puncak. Karena tenaga dan juga torsinya mumpuni banget buat jalan yang nanjak-nanjak. Terus, mobil ini masih berlanjut sampai ke tahun 2025 lewat Toyota Land Cruiser yang paling baru. Jadi Land Cruiser adalah salah satu mobil SUV Toyota yang cukup long last dari tahun 60-an sampai tahun 2025. Gimana? Keren ya? Nah, kalau di sebelah kanan ini adalah jajaran mobil-mobil Eropa yang dimodifikasi. Ini ada Mercedes-Benz S-Class, S-Class lagi, terus yang ini E-Class, jadi kayak VIP status gitu ya, sampai yang E-Class yang warnanya hijau lumut gini, liatin. Bagus banget nih. Hijaunya kayak deep banget kalau misalnya kita lebih dekat. Dan ini kayak dibikin chambernya lebih agak sedikit miring dan ceper banget. Kita lihat yang lain yuk. Kita belum nemu yang JDM-nya kayak gimana. Kalau tadi kita udah lihat mobil-mobil dari Eropa, sekarang kita udah dihadirkan sama mobil-mobil dari Jepang. Ini ada Nissan 200SX, di sebelahnya ada Nissan Silvia, dan bentar, ini Nissan Silvia-nya pakai mesinnya Nissan Skyline. Tuh ada kodenya RB26. Jadi ini mesinnya 2600 cc turbo inline 6 yang biasa dipakai sama mobil Nissan Skyline GTR. Cocok nih kalau mau dipakai buat ngedrift-ngedrift. Terus di juga sebelah sini ada Honda Civic
yang udah dimodifikasi dengan warna, apa nih warnanya ya? Magenta atau purple gitu, terus ceper. Nah, sebelah sini juga ada Civic Type R terbaru. Dan ini bisa ada spatula di sini, lucu banget nih buat ganjelan apa namanya, tutupan kap mesin ya. Dan ini mesinnya juga udah dimodifikasi. Nah, di IMX 2025 juga ada mobil yang bentuknya agak aneh dan nyeleneh, seolah-olah didatangkan dari masa depan. Tapi percaya atau enggak, mobil ini pernah diciptakan tahun 1939 lalu oleh pendiri daripada Porsche, yaitu Ferdinand Porsche, yang secara langsung mendesain mobil bernama Porsche Type 64 Berlin Rom ini. Nah, mobil ini tadinya diciptakan sama Ferdinand Porsche buat diikutsertakan dalam ajang balapan Berlin Rom, tapi batal karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Tapi dari visioneritasnya seorang Ferdinand Porsche, dia bisa menciptakan mobil yang bentuknya unik dan pada zamannya ini punya aerodinamika yang bagus. Mobil ini secara sejarah cuma diciptakan sebanyak 3 unit aja, 2 diantaranya hilang dan tersisa 1 dimuseumkan karena menjadi salah satu artefak sejarah yang paling fenomenal dalam dunia otomotif. Meskipun ini replika, tapi kita bisa jadi belajar ataupun melihat bagaimana orang-orang terdahulu menciptakan sebuah mobil dengan karya seni dan juga dipadukan dengan sebuah fisika, sehingga terciptalah Porsche Type 64 Berlin Rom 1 ini. Ganteng banget ya. Dan ini dibuat oleh modifikator AMS dan juga Belkote asal Indonesia. Kalau Anda menduga di sebelah saya ada sebuah Ford Mustang yang udah dimodifikasi, Anda salah besar. Karena mobil ini punya basis yang lain di balik daripada bodi Ford Mustang yang dihadirkan. Emang sih ini mengingatkan kita sama gaya modifikasinya Ford Mustang yang dipakai sama almarhum Ken Block pada saat melakukan sesi Gymkhana. Kita lihat yuk ke sebelah situ. Nah, ini punya basis mobil BMW yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan membuat bodi selayaknya sebuah Ford Mustang Pony yang udah dimodifikasi. Dan ini rapi banget. Kalau misal dibawa ke jalan raya, mungkin nggak akan ada orang yang bisa menebak ini mobil BMW. Tapi orang taunya ini adalah sebuah Ford Mustang. Mulai dari pintunya, kacanya, kap mesinnya, depannya, grill, sampai ke bagian buritannya. Tuh, semua pakai lampu-lampu dari Ford Mustang itu sendiri. Ini keren sih. Padahal ini adalah sebuah bengkel untuk cat dan juga paint protection, tapi bisa sekalian ngebangun mobil yang keren ini. Buat di area pre-function hall, di sini juga dipamerin beberapa mobil-mobil modifikasi milik para influencer. Di antara ini nih, ada dari King Alloy dengan Honda Brio-nya sebelah sini. Terus juga di belakang ada Suzuki Fronx dari Dendy Mas. Ini Dendy Mas nih kawan kita ini. Ini Suzuki Fronx yang warnanya icy gray ya. Kita pernah pakai juga, pernah nyoba juga buat perjalanan Jakarta-Bandung. Ini udah dimodifikasi. Nah, angkot ini adalah Suzuki Carry yang dimiliki sama Pras Teguh. Lihatin, angkot kok modelnya culture begini, velgnya udah dimodif, agak ceper juga. Terus warnanya juga menarik. Kalau kita lihat di dalamnya, itu tempat duduknya udah kayak ada bintang-bintangnya gitu. Tuh. Menarik ya. Nah, kalau yang ini adalah Mazda Astina punyanya Arif Brata. Ini lampunya yang bisa pop up gitu ya kalau misalnya dinyalain kayak mobil-mobil sport Jepang zaman dulu. Bentuknya bagus ya, kayak mobil rally Sega. Dan itu juga ada beberapa tulisan Jepang dan dikasih stiker taksi. Ini modifannya cukup rapi sih, dan Mazda Astina itu udah jarang banget kita lihat di jalan raya yang bentuknya serapih kayak punyanya Arif Brata ini. Kalau abang sekut yang satu ini udah nggak perlu diraguin lagi, khususnya di perotomotifan duniawi. Bahkan di IMX 2025 nggak cuma satu yang dipajang, tapi banyak. Salah satunya adalah Tank 300 satu ini. Adalah mobil SUV dari Tiongkok bermesin hybrid yang sejatinya cocok buat dipakai off-road ataupun dipakai sama para pejabat. Tapi sama seorang Gofar Hilman bisa dimodifikasi jadi sebuah SUV yang tampilannya culture. Lebih mirip sama American SUV gitu ya, dibandingin jadi sebuah mobil asal Tiongkok. Ini udah banyak banget modifikasinya, seperti di roofnya ini udah ada beberapa part untuk bisa dilakukan perjalanan jarak jauh, dan warnanya sih kece ya. Nah, sebelahnya ini ada anggota DPD RI sekaligus pelawak. Siapa lagi kalau bukan Bang Komeng. Nah, ini adalah mobilnya Grand Max dengan G8 style yang pernah dibawa juga ke kantor DPD RI tempat Bang Komeng sekarang mengabdi untuk negara. Jadi ini
Grand Max yang biasa kita tahu sebagai mobil logistik dimodifikasi jadi kayak American van gitu. Cakep ya, warnanya black juga, full hitam. Cocok lah dipakai sama pejabat sekaligus komedian kayak Bang Komeng. Setelah kita lihat-lihat apa aja yang ada di IMX 2025, mulai dari modifikasi mobil Eropa, mobil Jepang, mobil Tiongkok, sampai mobil-mobilnya para influencer, kita masih bakalan keliling lagi di IMX 2025 karena masih banyak hal yang bisa kita lihat, mulai dari spare part dan juga ada balapan di 1GP Southeast Asia. So, kalau gitu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Drive. PT Eurocars Motor Indonesia menggelar Mazda Power Drive 2025 pada 11 hingga 12 Oktober di Jakarta Pusat. Acara tahunan ini kembali menghadirkan pengalaman berkendara dengan filosofi Jinba Itai yang dibawa oleh Mazda, yang memiliki makna mengemudi bukan sekadar perjalanan, melainkan hubungan antara pengemudi dan mobilnya. Acara ini untuk mendukung kita punya filosofi yang namanya Jinba Itai. Makanya ada drive kan. Dengan drive, bagaimana customer bisa merasakan Jinba Itai-nya ini. Pengunjung diajak ikut sesi edukatif serta menjajal langsung performa mobil Mazda melalui test drive 18 line up dari Mazda, termasuk yang paling mencuri perhatian adalah SUV mewah plug-in hybrid yang baru aja meluncur awal tahun ini. Anda ingin mengendarai mobil keluarga yang mewah, tapi tidak terlihat seperti supir? Inilah Mazda CX-80. Mobil dengan kapasitas mesin 2500 cc ini tentunya tidak akan membuat kantong Anda jebol, karena mobil ini disupport dengan plug-in hybrid. Mobil ini siap untuk mengajak keluarga Anda berpetualang kemanapun, karena mobil ini memiliki penggerak roda all-wheel drive. Nah, untuk mengetahui langsung experience berkendara dengan mobil ini, ayo kita coba langsung yuk. Mazda CX-80 SUV premium 3 baris terbaru dari Mazda yang bisa menampung 6 hingga 7 orang penumpang. Ditenagai oleh mesin 2500 cc Sky Active G plug-in hybrid menghasilkan tenaga gabungan hingga 327 PS dan torsi 500 Nm. Didukung oleh baterai 17,8 kWh, CX-80 mampu menempuh jarak hingga 60 km hanya dengan tenaga listrik. Masuk ke dalam kabin, atmosfer tenang, mewah, dan ergonomis langsung terasa. Mazda menggunakan material berkualitas tinggi di seluruh kabin, termasuk jok Nappa leather dan panel kayu alami yang memberikan kesan premium. Dan untuk keamanan, Mazda CX-80 juga hadir dengan teknologi iActive Sense yang meliputi Smart Brake Support, Blind Spot Monitoring, hingga Adaptive Cruise Control. Selain itu, CX-80 juga dilengkapi kamera 360 dengan teknologi See-Through View yang memberikan pandangan alami area sekitar kendaraan untuk membantu pengemudi saat parkir. Bagasi Mazda CX-80 sangat fleksibel dengan kapasitas sekitar 258 liter saat ketiga baris kursi terpasang. Dengan konfigurasi ruang kabin luas, CX-80 memang dirancang untuk keluarga modern yang ingin tampil gaya, tapi tetap nyaman. Katanya nih, mobil listrik bernama GAC Ion UT ini punya banyak fitur buat bisa ngasih ulti sama kompetitornya di kelas EV. So kali ini kita bakalan melakukan perjalanan dari Jakarta sampai ke Bandung buat cari tahu seberapa besar konsumsi energinya dan juga fitur apa aja yang dimiliki sama mobil listrik yang tampangnya keren, imut, dan juga manis ini. GAC Ion UT punya desain yang tampilannya serba membulat dan oval ya kelihatannya. Mobil ini didesain sama Stefan Janin, direktur desain dari GAC Advanced Design Center Europe yang ada di Milan, Italia. Desain lampunya terinspirasi sama mata burung hantu dengan LED proyektor. Ada juga nih desain lampu bernama Matrix Cube di bagian depan dan belakangnya, kayak es batu ya. Buat ukuran hatchback, kabinnya terasa lapang dengan sentuhan jok kulit yang lembut. Ada pula nih layar head unit berukuran 14,6 inci yang juga jadi central control buat sejumlah pengaturan di dalam mobil. Fitur ADAS level 2 bernama Adigo juga udah disematin. Sensornya berupa kamera di kaca depan dan juga radar di bagian lip bumpernya.
Kali ini kita ngikutin sesi media test drive buat uji coba GAC Ion UT tipe premium dengan kapasitas daya baterai 60 kWh yang diklaim bisa tempuh jarak sejauh 500 km sekali cas dengan pengisian daya DC fast charging CCS2 yang katanya bisa ngecharge dari 30% ke 80% cuma butuh waktu 24 menit aja. Sebelum jalan, indikator baterai listriknya tertera bisa tempuh jarak 497 km atau ada di angka 99%. Konsepnya kita bakalan ngetes EV bergaya hatchback ini dari Jakarta ke Bandung pulang pergi tanpa perlu ngecas lagi di jalan. Sekalian nih mau ngasih tahu ada fitur voice comment juga yang udah disematkan di Ion UT ini dengan panggilan sayang. Kita coba yuk. Hello baby. Open the sunshade. Kira-kira kebuka nggak di sana? Nah, langsung kebuka. Di tol layang MBZ yang bumpy, suspensi dari Ion UT ini juga terasa oke. Pas lewatin jalan tol Cipularang yang banyak tanjakan, enteng aja. Tenaganya tetap instan berkat motor listrik berdaya 150 kW atau setara 201 horsepower dengan torsi 210 Nm. Nah, tadi kita berangkat dari Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Pejaten, itu indikator baterainya ada di angka 497 km. Nah, sampai di kota Bandung, indikator baterainya menunjukkan angka 292 km setelah menempuh jarak sekitar 144 km. Kira-kira dengan sisa baterai 292 km ini, bakalan nyampe nggak nih ke Jakarta lagi? Setibanya di Dago, sisa baterai listriknya ada di angka 259 km atau di angka 52%. Setelah mengikuti sesi games dan istirahat, kita balik lagi nih ke Jakarta. Indikator baterainya ada di angka 249 km atau 49%. Sekarang kita mau balik arah ke Jakarta. Nah, tadi dari arah Dago Pakar, baterai kita tercatat ada di angka 250 km sisa jarak tempuhnya. Tapi setelah mengaktifasi power save mode, sekarang ada di angka 255 km. Nah, harapannya kalau misal terus-terusan kita aktifin atau minimal sampai kilometer 88 tol Cipularang nanti, kita bisa dapat surplus baterai listriknya lebih baik. Jadi punya sisa banyak harusnya ya buat sampai di Jakarta. Dan hasilnya, kita bisa sampai ke Jakarta dengan menyisakan daya baterai di angka 118 km atau sekitar 23%-an. Cukup oke lah ya. Nah, emang sih mobil ini tuh cukup nyenengin dari sejumlah hal. Tapi tetap ada kok catatannya, kayak misalnya setir kemudi yang belum memiliki fitur teleskopik, baru ada tilt doang. Terus minimnya power outlet di baris kedua, yang ada hanya menyisakan satu port charger tipe A aja. Jadi gimana nih, GAC Ion UT Premium dengan tampang cuti ini bisa kasih ulti nggak buat para kompetitor di segmen hatchback EV? Nggak semua orang bisa jadi pembalap, tapi kalau para penggemar balap pengen ngerasain sensasi balapan kayak di lintasan sirkuit, zaman sekarang mah gampang. Udah banyak simulator kayak begini yang bisa dipakai, mau itu simulator Formula One, drifting kayak begini, ataupun lain sebagainya. Nah, kira-kira gimana sih keseruan nyobain simulator yang presisi dan juga mirip sama sensasi balapan sebenarnya? Berikut liputannya. Siapapun kini bisa merasakan sensasi ngebut di lintasan hanya dari dalam ruangan. Salah satunya lewat teknologi game simulator balap mobil. Bukan sekadar bermain biasa, simulator balap kini hadir dengan teknologi canggih yang dilengkapi setir, pedal, hingga kursi yang menyerupai mobil balap sungguhan. Tingkat kemiripan yang tinggi dengan kondisi sebenarnya membuat pengalaman berkendara terasa begitu nyata. Hal ini membuat para pengunjung yang mencoba simulator mengaku sangat sulit untuk mengendalikan mobil. Rasanya ini susah banget ngendaliinnya kalau mau ngedrift, jadi ngelawan banget setirnya. Tapi udah cukup oke nggak buat latihan ngedrift? Oke. Jadi saya tadi mesti dapat scene-nya buat ngedrift, walaupun susah banget. Salah satu pengembang simulator lokal, One Simulator, mengklaim bahwa sensasi balap di simulator hampir 100% mirip dengan kondisi nyata di lintasan. Kurang lebih sekitar 70% mirip. Ya, yang membedakan adalah dia nggak ada G-force. Ya, jadi kalau G-force kan ada goyang kiri kanan ya, sedangkan di sini kan statis. Cuman bisa dibantu juga dengan motion system. Kita range paket ya, kita ngomongin paket itu range sekitar 50 sampai 300 juta lebih juga ada. Itu apa aja? Udah masuk setir, pedal, PC, monitor. Jadi tinggal datang, tinggal main udah. Lebih dari sekadar hiburan, simulator juga terbukti mampu membentuk dasar kemampuan balap.
Seperti yang dialami Farel Raffelino yang kini menjadi drifter profesional berkat latihan konsisten melalui simulator. Simulator itu ngebantu banget karena bisa ngasah feeling kita, cara kita menyangkal mobilnya. Jadi kita tahu gitu karakter mobilnya kayak gimana. Dan walaupun nggak 100% mirip, tapi itu ngebantu banget pas kita ke mobil benerannya itu pasti udah lebih lancar dibandingin dari nol langsung di mobil. Dengan terus berkembangnya teknologi, simulator balap membuat peluang baru bagi generasi muda untuk menapaki dunia otomotif. Tak hanya menciptakan pengalaman berkendara yang imersif, tetapi juga jembatan menuju dunia profesional. Rivaldi Widianto, Ari Fauzi, Tangerang, Banten. Dalam event IMX 2025 nggak cuma mobil-mobil modifikasi aja yang bisa kita lihat, tapi juga ada kejuaraan D1GP yang digelar di area parkir SBSD Tangerang, Banten. Kira-kira gimana sih keseruan dan siapa yang jadi terbaik di D1GP kali ini? Saat ini saya sedang berada di IMX 2025. Nah, kalau tadi rekan saya Albi Pratama sudah menyusuri seluk-beluk mobil-mobil yang ada di IMX, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung kompetisi drift D1GP Southeast Asia. Let's go! Kompetisi balap mobil drifting internasional atau D1GP Southeast Asia kembali digelar di Indonesia, tepatnya di ISBSD pada 11 dan 12 Oktober lalu. Tidak hanya drifter nasional, juara dunia drift asal Jepang Masato Kawabata turut meramaikan kompetisi ini. Selain Kawabata, sejumlah drifter luar pun seperti Korea Selatan, Cina, dan Malaysia juga turut meramaikan acara ini. Tak hanya pria, sejumlah drifter wanita pun juga ikut meramaikan kompetisi ini, salah satunya adalah Negin. Dirinya sangat antusias meskipun kompetisi D1GP ini adalah yang pertama kalinya dia ikuti. Drifting bisa bilang salah satu motorsport yang lumayan safe. Oh, oke, I see. Apakah ini first time for Negin in D1GP? D1GP, yes. Yes. Yeah. So, how about D1GP in Indonesia? Oh, keren banget. As you can see, rame banget. Penontonnya rame, seru. Dan skill drifter kita juga drifter Indonesia. Top, bagus. Jadi, ya, I think di Indonesia D1GP-nya nggak kalah sama luar negeri sih. Perebutan untuk posisi juara dalam D1GP sangat sengit. Keseruan muncul saat memasuki babak semifinal. Nama-nama besar seperti Umbu Gilbert, Adani Akbar, Rio SB, Rofbel, dan Emmanuel Amandio mewarnai pertandingan seru di babak 4 besar ini. Pada babak final, Profesor Balap Indonesia Dani Ferdito berhasil bertemu dengan juara dunia drift asal Jepang Masato Kawabata. Race keduanya pun berlangsung sengit. Saat race kedua, Kawabata yang berposisi chase berhasil merebut ke posisi lead akibat posisi Dani yang melebar keluar lintasan. Dewan juri pun memutuskan Masato Kawabata menjadi juara dalam D1GP round keempat ini. Kawabata sendiri menilai kualitas drifter Indonesia kini sudah sangat berkembang dari tahun lalu. 去年はの映像を見たんですけど、今年来てびっくりしたのが皆さんすごくレベルが上がっていたことです。なので勝つのは難しいなっていう印象でした。それはすごくいいことだと思っているので、世界中のレベルが上がることを望んでいます。 Sementara itu, penyelenggara D1GP di Indonesia yang juga Bapak Drifting Indonesia, Akbar Rais menilai antusiasme penonton pada tahun ini sangat luar biasa. Dirinya berharap acara ini dapat membantu pemerintah dalam memajukan sport tourism dan membesarkan nama olahraga drift di Indonesia.
Kalau kita bicara antusiasme drifting di Indonesia sekarang kayaknya menjadi salah satu yang paling dilihat ya untuk olahraga otomotif. Penontonnya juga sangat banyak sekali dan kita lihat perkembangannya dari segi drifternya juga bertambah, skillnya, improvisasinya juga bertambah. Jadi ya lagi on fire kalau saya bilang sekarang. Harapannya drifting ke depannya yang pertama makin maju, dalam artian makin maju adalah bisa membesarkan nama Indonesia lagi di kancah internasional. Orang-orang jadi look up ke Indonesia, ya mensupport pemerintah juga ya, sport tourism. Balap motorsport drifting memang penuh dengan hiburan. Penonton pun mengaku sangat senang dan terhibur dengan atraksi yang dilakukan para drifter. Seru banget sih, seru banget benar-benar. Dari penontonnya semua juga antusias. Terus pesertanya juga semuanya keren-keren. Dari tadi tuh ngeliatnya ngebull semua, jadi kayak seru banget. Apakah tahun depan Kak Wendy mau ikut? Semoga ya, aku latihan dulu. Dalam balapan di 1GP ini, khusus di Indonesia, kompetisi dibagi menjadi beberapa kelas. Untuk kelas New Gen, Omar Zaidan berhasil menjadi juara. Sedangkan untuk kelas di 1GP Light, putra dari reviewer mobil Fitra Eri, Farel Ravellinho, keluar sebagai pemenangnya meski dengan mesin mobil yang kecil dibanding peserta lainnya. Rivaldi Widianto, Dimas Satrio, Tangerang, Banten. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga konten-konten menarik lainnya melalui kanal sosial media TikTok dan Instagram @CNN Indonesia. So, saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.